Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada kesempatan kali ini akan coba membahas tentang linear programming. Sudah saya sampaikan di video terdahulu. Fungsinya adalah untuk memaksimumkan atau meminimumkan sesuatu. Dalam hal ini kalau maksimum adalah profit dan seterusnya ya, kalau minimum adalah biaya. Kali ini kita akan membahas tentang analisa sensitivitas ya. Dan ini didasarkan kasusnya pada bukunya Anderson, Sweeney, dan William, yaitu Quantitative Method for Business. Kemudian menggunakan program linear programming software yang dibuat oleh Michael Melnick dari State University of Management Rusia. Baik, kita coba buka softwarenya, yaitu linear programming software ya, versi 1.1.1. Seperti saya sampaikan, ini bisa menyelesaikan problem linear baik integer maupun tidak continuous ya. Kemudian juga bisa berkaitan tentang goal programming, atau yang mix integer bisa juga dilakukan ya. Integernya artinya masalah itu harus, atau solusi harus berupa angka yang bulat ya, tidak bisa pecahan. Misalnya harus 1, 2, 3, 4, tidak boleh 2,5, 1,3 dan seterusnya. Biasanya untuk produk-produk elektronik biasanya perhitung biji ya, bukan yang lain. Berikutnya kita coba masukkan modelnya. Saya sudah kebetulan membuat modelnya. Anda bisa membuat model dengan tabel ya, atau menggunakan bahasa program. Ini contohnya. Jadi ini kita menuliskan dengan model tulisan bentuk teks ya. Tapi kalau tabel tinggal kita masukkan. Misalnya constraint-nya di sini ada 3, berarti ini tulis 3 di sini. Kemudian variabelnya berapa? Variabelnya ternyata ada x1, x2, berarti 2. Kemudian objektifnya 1 maksimum ya, dan tujuannya maksimasi. Baru Anda masukkan saja. Nah, itu mungkin. Kemudian coba kita keluarkan hasil atau nilai optimumnya dengan mengklik ini. Kita buka lebar. Terlihat bahwa solusi optimum adalah 1600, artinya keuntungan yang didapat 1600 dengan memproduksi 25x1 dan memproduksi 20x2. Dan di sini terlihat bahwa sumber daya yang digunakan adalah untuk sumber daya pertama atau constraint pertama, karena constraint itu berkaitan tentang sumber daya. Sumber daya pertama kita menggunakan 20 unit, jadi 0 ya sisanya. Sedangkan sumber daya kedua itu hanya 4 unit, ada selisih 1 atau slack 1. Kemudian ada sumber daya ketiga yang kita gunakan full 21 ya. Sedangkan dual price ini artinya jumlah kenaikan unit dari sumber daya, setiap satu sumber daya yang kita naikkan, maka akan terjadi kenaikan solusi optimum sebesar dual price. Jadi kebetulan 400 bagi 9 ini kalau nggak salah 44,444 sekian gitu ya. Coba kita coba, misalnya menaikkan nilai menaikkan nilai sebelah kanan ya, satu satuan yang untuk sumber daya 3. Sumber daya 3 ya. Sumber daya 3 ini sebelah kanan naikkan 22 misalnya kan. Kita naikkan 22. Jadi kan tadi 21 jadi 22, kita hitung. Kita lihat hasil baru. Nah, kan naiknya karena naik 1 unit sumber daya, maka naiknya adalah 44. Keuntungan naik menjadi 44,44. Cuman hasil ini kita kembalikan lagi tergantung
analisa sensitivitas. Sehingga mari kita coba dengan analisa sensitivitas berikutnya bagaimana hasilnya. Jadi nilai dual price ini memang bisa menaik setiap satu satuan sumber daya, baik 1 maupun 3 dalam kasus ini ya, karena ada dual price di 1 dan 3, itu bisa menaikkan sejumlah dual price dari solusi maksimum. Cuman memang ini terkait dengan range ya dari hitungan sensitivitas. Sekarang coba kita hitung sensitivitasnya. Kita ulang sekali lagi, karena sensitivitas tidak akan muncul bila sudah Anda merubah-rubah data ya. Yang tadi masih kita kecilkan. Kemudian kita analisa sensitivitas, yaitu yang pertama mungkin adalah nilai cost atau profit dalam hal ini. Kita coba dua-duanya dulu. Nah, keluar ya dua-duanya. Nilai cost ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan, karena ada nilai minimum ya, ini keuntungan yang pertama yang kita hitung pertama kali. Kemudian ini min max ini artinya menunjukkan nilai maksimum dan minimum kenaikan dan penurunan yang terjadi. Jadi misalnya kita tahu bahwa nilai current cost-nya itu yang saat ini terjadi profit, di dalam ini profit adalah 40, maka kenaikannya nilai profit itu boleh antara ya di dalam antara 24 sampai 60. Coba kita rubah misalnya profitnya berubah X1 menjadi 24,1 misalnya ya kan. Di sini misalnya kita rubah menjadi 24,1 ya. Kita coba lihat hasilnya. Ternyata nilai value-nya lihat itu tetap 25-20 ya. Jadi nilai optimumnya nilai optimum sama dengan yang solusi awal 25-20. Berarti artinya nilai maksimum minimum dari profit ya, itu menunjukkan selama profit setiap satu produk berada di garis itu, berada di nilai itu, maka solusi optimum tidak akan berubah dalam pengertian jumlah unit ya, bukan nilai maksimumnya. Jadi kita bisa mendapatkan, jadi memang intinya nilai maksimum minimum tadi itu berkaitan berapa jumlah keuntungan atau biaya kalau minimasi yang diizinkan ya, ketika solusinya tetap pada solusi awal dalam pengertian jumlah unit yang diproduksi ya, bukan total, karena kalau total keuntungan jelas berubah ya. Kalau ini kemarin 1.600 tadi, maka solusinya 1.222, cuman jumlah X nya nih maksud saya. Jadi jumlah X nya ini unit yang diproduksi tetap, kalau maksimumnya berapa nilainya tetap, tapi unitnya akan tidak berubah. Misalnya kita paskan 24 ya harganya, misalnya kita paskan 24, kita lihat apakah solusinya berubah. Ternyata unitnya berubah ya, 18,75. Jadi intinya di dalam antara 24 sampai 60 pun misalnya ini 60 kita rubah juga berubah ya unitnya. Jadi yang dimaksud adalah di atas 24 tapi di bawah 30, di bawah 60. Jadi misalnya 59,9, kita 59,9, kita coba hasilkan. Nah, tetap kan 25-20, 59,9. Jadi jangan sampai 60, itu batas atasnya begitu.
itulah yang analisis untuk nilai cost atau nilai profit ya ketika berkaitan dengan tujuan. Berikutnya adalah perubahan nilai sebelah kanan atau right hand side atau nilai inventory atau persediaan dari sumber daya gitu. Coba. Nah, jadi ini sama ya, ini memang kaitannya dengan penjelasan saya di awal tentang dual price. Jadi setiap dual price ini artinya setiap satu unit kenaikan jumlah inventory dari sumber daya atau nilai sebelah kanan itu maka akan terjadi kenaikan nilai tujuan, nilai maksimum ya dari tujuan naik sebesar ini 400 bagi 9 atau 44,444 setiap satu unit. Cuman kenaikan dan penurunannya ini harus di antara range ini, jadi tidak boleh kurang dari 18,75 dan tidak boleh lebih dari 30. Demikian. Baik, tadi merupakan penjelasan tentang kalau perubahannya satu-satu ya, satu variabel misalnya hanya X saja, hanya X1 saja, hanya X2 saja, hanya constraint atau inventory sumber daya 3 atau constraint 3 saja ya, begitu. Bagaimana dengan perubahan yang simultan, misalnya dua profit berubah ya, masing-masing profit satuan berubah. Nah, itu kita ikuti video berikutnya. Untuk permodelan linear dan berbagai statistik atau matematik lainnya, silahkan hubungi saya di line ini. Kemudian juga bisa menghubungi saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM, maaf karena sudah berubah singkatannya. Universitas Muhammadiyah ULM Banjarmasin. Demikian.